Hai semua, kali ini Mimin akan membahas film bagus yang berjudul The Water Horse. Buat kalian yang belum menonton film ini, Mimin sarankan untuk tonton video ini sampai habis karena film ini sangat seru. Film ini mengisahkan seorang anak yang menemukan sebuah telur misterius sampai telur itu menetas dan menjadi makhluk legendaris yang terkenal bahkan hingga hari ini. Bagaimana semua kisah itu bermula? Mari kita langsung ke ceritanya guys. Scene awal dari film ini memperlihatkan dua orang turis muda di sebuah bar. Mereka melihat sebuah foto seperti makhluk mirip dinosaurus air. Mereka berdua berdebat apakah foto itu nyata atau tidak. Tiba-tiba, seseorang mengatakan kalau foto itu nyata. Suara itu berasal dari seorang kakek yang sedang duduk sendirian. Ia pun lalu menceritakan sebuah kisah masa lalu ketika masa perang antara Skotlandia dan Jerman masih terjadi. Saat itu, ada seorang anak bernama Angus. Dia adalah anak penyendiri dan hanya duduk di tepi danau. Ia melihat hamparan air yang luas tapi tak berani berenang karena ketakutannya itu. Maka dari itu, ia hanya berjalan-jalan sambil mengumpulkan kerang-kerang di tepi danau. Lalu, ia menemukan sebuah batu besar tapi cukup ringan untuk ia angkat sendiri. Ibunya tiba-tiba memanggilnya untuk segera pulang. Ia segera memasukkan batu itu ke dalam ember dan menyusul ibunya. Sesampainya di rumah, ia langsung pergi ke ruangan miliknya untuk menyimpan ember. Di luar terlihat seorang gadis muda, kakaknya Angus baru pulang juga. Namanya Christy. Di dalam ruangannya, Angus mulai menyelidiki batu itu. Dengan pisau lipatnya, ia mulai mencongkel lapisan luar batu itu. Lalu terlihatlah warna kebiruan yang menakjubkan. Belum beres ia mencongkel semua lapisan, ia sudah dipanggil lagi oleh ibunya. Ia pun pergi keluar. Hingga malam hari tiba, hujan mengguyur dengan deras. Angus melihat keluar ke arah ruangannya. Ia melihat pintunya terbuka tertiup angin. Ia pun bergegas ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika ia masuk ke ruangannya, ia melihat batu yang tadi ia simpan tidak ada di tempatnya. Batu itu sudah jatuh dan pecah. Ternyata batu itu adalah telur, dan makhluk yang ada di dalamnya sudah keluar entah kemana. Angus melihat ada jejak lendir, pertanda makhluk dari dalam telur itu hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Ia pun mencari-cari makhluk itu. Di sebuah pojokan, akhirnya ia melihat sesuatu. Makhluk itu terlihat seperti dinosaurus air berukuran kecil. Angus mencoba memegangnya, tapi makhluk itu ketakutan dan langsung berusaha menggigitnya. Angus pun mencoba dengan cara lain, yaitu dengan memberinya makan. Perlahan-lahan, sambil ia makan, Angus menyentuh kepalanya. Ia pun menjadi jinak dan tak lagi takut pada Angus. Angus melihat luka kecil di tubuh makhluk itu, lalu ia pun langsung memberikan plester untuk mengobatinya. Keesokan harinya, Angus terbangun dari tidurnya dan melihat keluar jendela. Rombongan tentara angkatan laut memasuki halaman rumahnya. Ibunya yang melihat itu pun segera keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Seorang dari mereka menghampirinya. Ia bernama Kapten Thomas. Ia memberitahu jika para tentara ini sudah mendapat izin untuk memakai rumah dan tanah di sekitarnya sebagai kamp sementara. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Ibu Angus tak bisa menolak karena pada masa itu memang perang sedang terjadi antara Skotlandia dan Jerman. Maka mereka pun mulai beres-beres dan membangun tenda tentara di sekitar rumah Angus. Setelah itu, Angus pun kembali ke ruangannya dan melihat makhluk itu sedang menggerogoti sepatu. Karena sepertinya makhluk itu lapar, Angus pergi bergegas untuk mengambil makanan di dapur. Tapi di sana ia bertemu dengan seorang koki tentara dengan seorang anjing bulldog yang membuat Angus takut. Angus pun berpura-pura ingin membuang sampah agar tak dicurigai dan mengangkut tong sampah itu ke ruangannya. Di sana, makhluk itu langsung melahap semua sayuran yang ada di tong tersebut. Sementara, Angus membuka-buka buku untuk mengetahui makhluk apakah sebenarnya yang ia temui ini. Tapi Angus tak mendapat jawabannya. Maka, Angus pun hanya memberinya nama saja. Ia diberi nama Crusoe. Setelah semua sayuran habis ia lahap, Angus memberikan Crusoe air di tong itu yang langsung membuatnya berenang kegirangan. Angus pun terlihat senang bersama dengan sahabat barunya itu. Setelah itu, Angus pun keluar dari ruangannya dan meninggalkan Crusoe sendirian di tong air. Suatu hari, ibu Angus masuk ke ruangan Angus ketika Angus tidak ada. Ia melihat ke sekeliling dan teringat kenangan akan suaminya, ayah Angus.
Ayah Angus bertugas sebagai marinir, dan ketika perang terjadi, ayah Angus tak selamat dalam peperangan itu. Ketika sedang termenung dalam kenangannya, seorang pria muncul masuk ke dalam ruangan itu mengagetkan ibu Angus. Pria itu mengenalkan dirinya bernama Lewis, seorang tukang pipa. Ibu Angus memang memanggil seorang tukang untuk membetulkan saluran air di rumahnya. Ia pun berkata kalau ruangan itu hendak dikosongkan, dan Lewis diminta untuk membereskan semua barang-barang yang ada di dalam ruangan itu. Sementara itu, Angus yang baru keluar rumah kaget ketika melihat tong air dibawa keluar oleh Lewis. Ia langsung berlari dan mencari-cari Crusoe karena terakhir ia lihat dia sedang berenang di tong itu, tapi tak ada di sana. Crusoe sepertinya sudah pergi ketika Lewis membereskan ruangan itu. Ternyata Crusoe sedang berada di dalam rumah Angus. Ia kebingungan, sepertinya mencari-cari Angus. Ketika melewati dapur, seekor anjing milik koki tentara waktu itu melihat Crusoe. Ia pun langsung berlari mengejarnya. Crusoe langsung kabur dari kejaran anjing itu. Hingga tak lama kemudian, tali anjing itu sampai batasnya dan dia terjerat tali itu tak bisa bergerak lebih jauh lagi. Crusoe berhasil selamat. Crusoe pun bersembunyi di dalam kamar mandi. Naasnya, kakak Angus bernama Christie hendak mandi dan masuk ke kamar mandi itu. Ia pun langsung berteriak begitu melihat Crusoe. Angus yang mendengar teriakan itu bergegas ke sana. Ia pun mendorong kakaknya masuk dan menutup pintu. Angus pun menceritakan semua yang terjadi, bagaimana ia bisa mendapatkan Crusoe. Kakaknya percaya pada Angus dan tak akan bilang pada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk. Lewis datang ingin membetulkan saluran air di kamar mandi itu. Ketika Lewis masuk, ia heran melihat Angus dan kakaknya seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu di belakang mereka, ia melihat Crusoe yang membuatnya kaget. Angus pun memohon agar jangan memberitahu ibunya. Lewis pun takjub melihat makhluk itu. Lewis pun teringat bahwa ada sebuah dongeng. Menurut legenda, ada seekor makhluk yang tinggal di sebuah danau. Ia jantan sekaligus juga betina. Maka dari itu, makhluk itu bisa bertelur walaupun ia hanya satu-satunya di dunia. Legenda itu menyebut makhluk itu sebagai water horse, kuda air. Tak lama kemudian, ibu mereka tiba-tiba mengetuk pintu kamar mandi. Mereka panik dan mencoba menyembunyikan Crusoe. Ketika ibunya masuk, Lewis berpura-pura sedang membetulkan saluran air. Terlihat Crusoe mengintip dari kloset, tapi langsung ditutupi oleh Lewis. Mereka pun berhasil menyembunyikan Crusoe pada saat itu. Malam harinya, sebuah perjamuan makan malam sedang digelar oleh Kapten Thomas. Ibu Angus juga hadir dalam acara makan malam itu. Sementara itu, Crusoe lagi-lagi membuat masalah. Ia kabur dari kamar mandi ketika pintunya tak dikunci. Naasnya, anjing tadi mengetahui kalau Crusoe ada di situ. Terjadilah lagi kejar-kejaran. Crusoe pun dengan terguling-guling di tangga, terus kabur menuju lantai bawah. Angus dan Lewis yang mengetahui hal itu langsung ikut mengejar mereka. Gawatnya, Crusoe berlari ke arah acara makan malam diadakan. Tapi untungnya ia masuk ke kolong meja, tak terlihat oleh orang-orang. Sementara anjing itu naik ke meja membuat semua makanan berantakan. Crusoe pun kabur keluar dan masuk ke kolam ikan yang ada di sana. Esok paginya, Lewis membangunkan Angus. Ketika mereka melihat ke kolam, Crusoe sudah tumbuh lebih besar lagi. Mereka pun lalu mengangkut Crusoe di belakang truk, hendak membawanya ke danau untuk dilepaskan. Sesampainya di danau, Lewis menarik Crusoe untuk masuk ke air, tapi sepertinya ia menolak dan melihat ke arah Angus. Lewis pun membujuknya dengan makanan yang ia lemparkan. Crusoe pun mengejar makanan itu dan akhirnya masuk ke air. Angus lalu langsung pergi berlari tanpa melihat ke belakang, agar perpisahan itu tak terasa menyedihkan baginya. Suatu hari, dua orang pria sedang memancing di tengah danau. Tiba-tiba, kail pancingnya berhasil mendapat sesuatu. Ia pun menarik sekuat tenaga, sepertinya akan mendapat ikan yang besar. Seorang temannya melihat ke bawah perahu. Betapa kagetnya ia ketika melihat Crusoe muncul di permukaan air. Pria itu langsung berkata ada monster di bawah sana. Tiba-tiba perahu mereka ikut ditarik dan mulai melaju cepat. Mereka terlihat panik. Salah satu dari mereka pun memutuskan benang pancing agar mereka tak terseret terus-menerus. Lalu, mereka melihat seekor makhluk besar melompat ke atas air, membuat mereka terbengong-bengong tak percaya. Beberapa waktu berlalu, Angus sangat rindu dengan Crusoe. Maka pada suatu hari, dia pergi ke danau dan mulai memanggil Crusoe.
Karena Crusoe tak muncul juga, ia pun menaiki perahu dan pergi ke tengah danau mencoba memanggil Crusoe lagi. Tiba-tiba di belakang Angus, Crusoe muncul. Tubuhnya menjulang sangat tinggi. Ternyata selama ini Crusoe tumbuh semakin besar hingga seukuran rumah. Angus pun memberanikan diri untuk naik ke punggung Crusoe. Lalu Crusoe mulai berenang dengan Angus di punggungnya. Dengan ekspresi tegang namun senang, Angus mencoba berpegangan agar tak jatuh. Lalu tiba-tiba Crusoe menyelam ke dalam danau, membuat Angus harus menahan nafasnya. Terlihat pemandangan dalam danau yang menakjubkan. Crusoe lalu melompat ke atas permukaan air lagi. Mereka bermain-main dengan gembira. Lalu mereka berenang hingga batas antara danau dan laut. Terlihat sebuah jaring raksasa terpasang di sana, pertanda perbatasan antara danau dan laut. Setelah puas bermain, Angus pun kembali ke pinggir danau. Tapi naasnya, koki tentara dan anjingnya melihat dari jauh seekor makhluk besar itu. Ia pun punya niat jahat ketika melihat Crusoe. Pada suatu hari, Kapten Thomas mengajak Angus, ibu dan kakaknya pergi melihat senjata meriam yang akan mereka tembakan. Ketika menunggu meriam itu ditembakkan, Angus teringat akan Crusoe. Bisa saja meriam itu akan melukai Crusoe. Angus tiba-tiba berteriak pada ibunya kalau ada makhluk di danau itu yang bisa terluka jika meriam ditembakkan. Tapi terlambat, meriam itu telah ditembakkan. Di dalam danau, Crusoe yang sedang berenang tiba-tiba mendapat tembakan, membuatnya terhempas. Angus terus berteriak pada Kapten Thomas, meminta agar penembakan dihentikan. Di hari lain, Angus dan Louis pergi ke tepi danau dan memanggil-manggil Crusoe. Crusoe pun muncul dari dalam air, tapi ekspresinya terlihat marah. Angus mencoba menenangkannya, tapi Crusoe hendak menggigitnya. Untung diselamatkan oleh Louis. Crusoe menjadi marah karena tembakan meriam tempo hari itu. Sementara itu, di sisi lain danau, koki tentara itu bersama beberapa tentara lainnya menaiki perahu untuk menemukan Crusoe. Mereka hendak membunuhnya karena Crusoe dianggap sebagai monster. Dari pinggir danau, anjingnya tiba-tiba menggonggong, membuat koki tentara itu mengikuti arah gonggongan tersebut. Lalu tiba-tiba dari dalam air, Crusoe muncul dengan amarahnya. Para tentara itu langsung menembakinya, membuat Crusoe semakin marah. Crusoe pun membalikkan perahu mereka hingga mereka semua terjatuh. Crusoe melihat koki tentara itu dan mendekatinya dengan marah. Lalu Crusoe menggigit baju tentara itu dan menentengnya hendak menyakitinya. Angus berteriak dari pinggir danau agar Crusoe berhenti melakukan itu. Angus pun masuk ke dalam air. Tapi pijakannya tiba-tiba ambrol dan dia langsung tenggelam. Crusoe melihat kejadian itu, langsung melempar koki tentara itu dan menyelamatkan Angus. Angus pun dibaringkan di pinggir danau, sementara Louis mencoba menyadarkan Angus. Untungnya Angus kembali tersadar. Lalu ibu Angus dan Kapten Thomas tiba di sana. Angus menceritakan semua yang terjadi, tapi ibunya tak percaya ada makhluk di danau itu. Hingga tiba-tiba ibunya berpaling ke belakang dan terlihatlah Crusoe menjulang tinggi di hadapannya. Tiba-tiba sebuah tembakan meriam melesat di danau, membuat Crusoe kembali marah. Para tentara ternyata menganggap Crusoe terlihat seperti kapal selam Jerman, sehingga mereka menembakinya. Angus mengejar Crusoe untuk menenangkannya, lalu naik ke punggungnya. Ibunya panik melihat anaknya di bawah makhluk itu. Di atas punggung Crusoe, Angus berkata kalau mereka harus pergi menuju laut agar Crusoe bisa hidup bebas. Crusoe pun berenang dengan cepat menuju laut. Tapi tembakan meriam itu semakin banyak, membuat mereka semakin terombang-ambing. Crusoe menyelam agar tidak tertembak. Terlihat meriam itu masuk ke dalam danau. Ketika mereka hampir sampai, jaring raksasa itu ternyata perlahan sedang naik, mencoba menghalangi Crusoe. Ternyata para tentara mencoba menghalangi jalan Crusoe menuju laut. Crusoe dan Angus pun bingung, tak tahu harus bagaimana. Dari belakang, terdengar ibunya memanggil Angus dari perahu, berkata kalau Angus harus melepaskan Crusoe. Dengan berat hati, Angus turun dari punggung Crusoe dan berenang menuju perahu. Sementara Crusoe berbalik menjauhi jaring raksasa tersebut. Tapi tiba-tiba Crusoe kembali dengan cepat. Ternyata ia melakukan ancang-ancang hendak melompat. Semua orang di perahu menyaksikan dengan tegang. Crusoe pun melompat setinggi yang ia bisa. Tapi ia tak berhasil. Tubuhnya menghantam jaring itu. Jaring itu langsung roboh hingga membuat jalan menuju laut kembali terbuka. Crusoe pun akhirnya bisa pergi menuju laut.
Angus dan semua yang ada di perahu berteriak kegirangan melihat keberhasilan Crusoe. Keesokan paginya, ketika mereka sampai di tepi danau, mereka naik ke sebuah bukit dan melihat ke arah laut. Terlihat Crusoe berenang dengan tenangnya, menikmati rumah barunya, yaitu lautan luas yang aman. Mereka pun bahagia melihat Crusoe akhirnya bisa hidup bebas. Kembali di sebuah bar, turis muda itu terkesima dan takjub mendengar cerita dari seorang kakek tua tentang persahabatan Angus dan Crusoe. Mereka pun bertanya siapa nama kakek. Kakek itu menjawab, "Namaku Angus." Kedua turis itu pun keluar dari bar. Lalu terlihat seorang ibu memanggil-manggil nama anaknya. Tak jauh dari situ, di tepi danau, seorang anak sedang berjalan di atas bebatuan. Ia lalu melihat sebuah batu yang besar namun cukup ringan untuk ia angkat. Apakah itu batu atau... Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari film The Water Horse. Crusoe ini adalah legenda yang sampai hari ini banyak orang membicarakannya. Orang-orang menyebutnya Loch Ness. Apakah kalian juga percaya dengan adanya Loch Ness ini? Oke guys, Mimin rasa cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian mau request film, silakan komen juga di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.